Kembali bersama kami di Dua Arah. Saya langsung ke Pak Justinus Pratowo karena tadi disebutkan oleh Pak Saleh Daulay kalau misalnya yang selama ini menunggak dinaikkan pasti tidak akan bayar juga. Anda menawarkan kalau misalnya keberatan dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan maka bisa untuk turun kelas. Itukah satu-satunya solusi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan dari pemerintah, dari negara? Ya, jadi tentu ini kan tawaran, ada pilihan. Silahkan untuk dimanfaatkan. Yang penting kita menyediakan skema layanannya sama dengan subsidi. Bagi kelompok masyarakat yang mampu, memang prinsip dari BPJS ini adalah kegotong royongan. Yang mampu membayar lebih tinggi demi menyubsidi atau membantu sesama yang tidak mampu. Itu sudah prinsip. Itu yang kita pilih secara konstitusional dan berdasarkan undang-undang seperti itu. Kalau turun kelas apakah ada fasilitas-fasilitas yang dari sebelumnya didapatkan di kelas 1 atau kelas 2 kemudian tidak dapatkan kelas 3? Undang-undang menjamin layanan medis yang diterima itu sama. Yang membedakan kan kualitas kamarnya. Ada kritik di situ Mbak Cindy sebetulnya. Jadi kalau orang diminta untuk turun kelas, ya sebetulnya nggak apa-apa sih orang turun kelas. Tetapi biasanya ini ada problem di kelas 3 ini. Itu apakah kamar-kamar itu sudah cukup misalnya di Indonesia untuk menampung seluruh mereka yang turun kelas itu. Itu fakta loh. Kalau naik itu pasti banyak yang turun. Komentar Pak Saleh ini akan saya sampaikan ke Pak Kemal untuk dijawab. Pak Kemal, jadi kalau misalnya ada penurunan kelas, apakah dijamin bahwa tidak ada fasilitas tidak didapatkan jika turun ke kelas 3? Atau gini, satu lagi Mbak Cindy sebelum ditahan dulu Pak Saleh, nanti saya akan ke Pak Saleh. Saya ke Pak Kemal dulu. Satu paket pertanyaannya, jadi begini. Jadi begini, saya katakan begini, kenapa kalau misalnya memang ada pilihan untuk turun kelas, kenapa nggak misalnya kita buat saja kelas 3 semua? Jangan ada kelas 1, kelas 2. Berani nggak pemerintah bikin kelas 3 semua? Saya ke Pak Kemal, silakan Pak Kemal. Terima kasih Pak Saleh, Pak Justinus. Begini bahwa antara kelas 1, 2, dan 3 itu tidak ada perbedaan mengenai kualitas kesehatan. Jadi apabila tindakan medis yang diperlukan, misalnya tindakan medis X gitu, ya di kelas 1, kelas 2, kelas 3 tetap akan dilakukan. Yang menjadi perbedaan adalah beberapa kualitas yang berkaitan dengan pengaturan ruangan, kemudian hal-hal yang sifatnya tidak berkaitan dengan tindakan medis. Nah, kemudian Pak Saleh tadi punya poin yang very valid bahwa saat ini pemerintah bersama dengan BPJS dan stakeholders lainnya termasuk asosiasi profesi sedang merumuskan bagaimana yang disebut dengan suatu kualitas standar. Apakah nanti untuk kelas 2 itu sama? Apakah mengacu kepada kelas 2? Apakah pada kelas 3? Ini yang sedang dalam proses. Perpres 64 tahun 2020 juga mengamanatkan hal itu. Saya cek ulang pasal berapa. Pak Kemal, dalam putusan Mahkamah Agung kan juga diminta kepada BPJS Kesehatan untuk memperbaiki layanan, kemudian juga menghilangkan fraud dan kecurangan. Ini kan menjadi PR yang seharusnya menjadi prioritas juga oleh BPJS Kesehatan untuk memperbaiki ini. Apa jaminannya ketika nanti iuran ini memang naik, ada perbaikan secara signifikan dari BPJS Kesehatan? Terima kasih. Jadi good point ini. Bahwa sejak BPKP memberikan rekomendasi, jadi jauh sebelum keputusan Mahkamah Agung, bahwa komitmen BPJS itu peningkatan pelayanan. Misalnya begini, beberapa yang saat ini sedang berjalan. Pertama kita menghadirkan petugas, kita sebut BPJS 1 atau BPJS Kesehatan siap membantu di rumah sakit-rumah sakit. Ini menangani informasi, penanganan keluhan, kemudian hal administratif lainnya. Supaya mereka ini Pak jelas di rumah sakit, mereka ini menggunakan atribut khusus, rompi kuning. Kemudian beberapa petugas BPJS 1 itu menggunakan alat transportasi personal. Yang nanti goals-nya seperti apa Pak Kemal? Bentar ya, jadi begini. Jadi mereka ini fungsinya memberikan informasi, keterangan, dan kemudian juga membantu menyelesaikan cara-cara administrasi. Ini bisa dijawab juga ini. Sebentar Pak Saleh, sebentar. Ditahan dulu Pak Kemal. Bisa dijawab ini. Terima kasih Pak Saleh, sudah diingatkan.
Sebentar, saya ke Pak Kemal terlebih dahulu, nanti saya akan ke Pak Saleh. Pak Kemal silakan dilanjutkan. Kemudian begini, menyediakan layanan antrean elektronik di rumah sakit dalam rangka memberikan kepastian waktu layanan. Sehingga kepenuhan dalam mengantri itu bisa diatur. Sehingga kenyamanan orang menunggu juga semakin baik. Kemudian menyediakan display informasi ketersediaan tempat tidur untuk perawatan. Ini juga selain BPKP juga Pak Saleh dalam rapat-rapat di DPR juga sudah mengusulkan demikian. Kemudian ada beberapa simplifikasi prosedur yang kita lakukan. Misalnya kalau pasien gagal ginjal kronis untuk layanan cuci darah, semua administrasi dibuat lebih simpel, lebih mudah. Nah, dengan di zaman era digital mobil ini, maka melalui mobile JKN yang bisa di-download oleh peserta, sistem informasi di FKTP, yaitu puskesmas dan klinik dengan tingkat lanjutan sakit ini terintegrasi. Baik, Pak Saleh, sudah cukupkah itu perbaikan pelayanan yang dilakukan oleh BPJS untuk meningkatkan pelayanan kepada anggotanya? Sangat tidak cukup, karena persoalan BPJS ini kompleks sekali. Ini ada banyak inkonsistensi, misalnya tadi, nanti tidak ada perbedaan pelayanan kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Lalu saya tanya tadi, kenapa nggak kita buat satu kelas saja semua kalau sama? Begitu loh. Kan tidak sama. Kan sistem gotong royong tadi, Pak. Iya, sistem gotong royong, ini soal kelas loh maksud saya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan nggak sama. Kalau sama ya dibuat aja kelas 3 semua supaya adil. Yang mampu membayar lebih tinggi untuk menyubsidi, Pak. Ya, tapi kan ini persoalannya. Kini ada orang yang merasa bahwa dengan adanya kenaikan seperti ini, yang kelas 3 ini jadi korban karena jumlahnya lebih besar. Jumlahnya itu besar sekali, gitu loh Pak. Dibandingin kelas 2, makanya kita subsidi itu, Pak. Baik. Betul. Nah, kemudian yang kedua, ada yang tidak konsisten lagi. Tadi kan ada petugas-petugas katanya di rumah sakit. Itu bukan sekarang, sudah lama itu adanya. Tapi buktinya tetap aja tidak bisa diperbaiki defisitnya. Tetap aja angka defisitnya naik, begitu loh. Berarti selama ini nggak bekerja kan? Aneh itu. Jadi ini tidak konsisten antara yang dijelaskan dengan kenyataan. Dan kemudian di luar itu, persoalan BPJS itu bukan sesimpel itu. Jadi tidak saling menjawab menurut Pak Saleh ya? Tidak menjawab fraud itu. Saya ke Pak Trubus. Coba ditanya kecurangan-kecurangan itu. Bisa diselesaikan apa tidak? Baik. Gitu. Saya ke Pak Trubus yang mengamati soal kebijakan publik. Bagaimana dengan keputusan melalui Perpres ini, Pak Trubus? Iya, menurut saya kenaikan yang dicantumkan dalam Perpres itu sebenarnya kan tidak memahami situasi kebatinan masyarakat gitu ya. Kebetulan jadi masyarakat kita dalam kondisi pandemi kemudian naik, itu kaget gitu. Padahal sebelumnya kan dinyatakan tidak naik. Nah, tetapi karena ini sebuah kebijakan, tentu persoalannya bukan masalah besar kecilnya naik, tetapi persoalannya adalah bagaimana pelayanannya itu sendiri, dan yang kedua adalah bagaimana transparansinya. Karena persoalan selama ini kan selalu ada pada layanan yang kalau naik pada saat mau naik janjinya sih begini, tapi nanti prakteknya tetap aja. Kalau tadi yang dijawab oleh Pak Kemal, Pak Trubus masih menyaksikan itu. Iya, karena pada prakteknya nanti kelas 3 terutama itu selalu menjadi yang ada itu kekecewaan, dia jadikan bola pingpong, kemudian selalu rumah sakitnya bilang penuh. Kemudian rawat inapnya nggak ada, itu selalu seperti itu. Dan itu kan masalah klasik, apalagi di daerah ya kan. Nah, ini fasilitas kesehatan itu selalu memampang tulisan-tulisan di mana pelayanan BPJS itu kurang mendapat ini gitu, pelayanan yang baik, terutama kelas 3. Nah, ini saya kira meskipun Perpres 64 ini masih nanti tahun 2001 untuk kelas 3, tetapi setidaknya perlu dipersiapkan lah ya pembenahan ini. Kemudian yang kedua ya masalah transparansi tadi, sejauh mana kemudian ketika itu naik nanti kemudian masyarakat mendapatkan sesuai yang diinginkan gitu. Ini kan persoalan antara dasolen dan dasein ya, antara harapan dan kenyataan yang selalu berbenturan. Nah, ini kan masalah manajemen juga kan, manajemen di dalam BPJS. Kalau soal ini untuk menambal defisit BPJS Kesehatan, Pak Trubus melihatnya? Iya, karena kalau untuk menambal ternyata kan nggak mencukupi kenaikan itu sendiri. Tetapi kan persoalannya memang karena ini sifatnya gotong royong kan kemudian gitu. Jadi pada akhirnya bagaimana masyarakat itu bisa memperoleh layanan kesehatan. Karena kalau misalnya tidak naik ya otomatis BPJS babak belur, BPJS stop. Yang kasihan juga masyarakat MDR, masyarakat berpenghasilan rendah ya, atau masyarakat yang kelas 3 itu. Nah, menurut saya masyarakat masyarakat ya. Jadi di antara dilema ini ya,
Iya, Oke, menurut baik. saya ini masyarakat ada yang paling penting gini Mbak, ada juga penjelasan. Selama ini kenaikan itu tidak ada penjelasan sebelumnya gitu loh Mbak. Jadi Oke, harus tidak ada dikasih penjelasan, transparansi. yang memadai. Iya, transparansi. Baik, Itu yang baik. penting, Pak. Saya ke Pak Kemal, karena tadi Pak Trubus mengkritisi terkait ini kalau naik memang ada janji-janji untuk perbaikan sistem, perbaikan pelayanan, tapi pada akhirnya masih ada saja keluhan, terutama di daerah bagi kelas 3. Pak Kemal, untuk menghadapi ini atau paling tidak meminimalisir ketidakmampuan fasilitas kesehatan sesuai dengan janji-janji yang disampaikan? Terima kasih Cindy dan Pak Trubus. Jadi saya sedikit saya kembali ke Perpres 64 dulu ya. Di pasal 54 itu ada aturan bahwa untuk keberlangsungan pendanaan JKN, Menteri bersama Kementerian Lembaga dan lain-lain melakukan peninjauan manfaat kesehatan sesuai kebutuhan dasar kesehatan dan rawat inap kelas standar paling lambat Desember 2020. Jadi tadi ini sebagai jawabannya Pak Saleh. Jadi sudah diamanatkan di Perpres tersebut. Satu. Yang kemudian yang kedua mengenai ketersediaan kamar, Pak Trubus tadi sampaikan, tadi sudah saya sebutkan, yang sedang kita lakukan dengan dukungan seluruh stakeholder adalah menyediakan display informasi ketersediaan tempat tidur untuk perawatan. Jadi transparansi tadi Pak Bus kami laksanakan di sana. Nah, jadi ini memang gerakan bersama untuk bersama-sama meningkatkan kualitas layanan, meningkatkan transparansi, dan juga yang paling penting, Cindy, bahwa kita harus meningkatkan yang namanya assurance, kepastian kepada peserta bahwa mereka mendapatkan jaminan ada kamar yang tersedia. Kemudian menuju kelas standar tadi sudah. Pak Kemal, artinya bisa dijaminkan bahwa ketika nanti iuran BPJS Kesehatan ini naik dan diberlakukan, pelayanan secara signifikan akan juga meningkat. Betul. Anda bisa menjamin itu ya? Ya. Pengawasannya akan seperti apa? Bagaimana? Pengawasannya seperti apa? Karena tadi Pak Justinus menyatakan kalau nanti ada ketunggakan, ada law enforcement. Tapi bagaimana jika BPJS Kesehatan tidak meningkatkan pelayanannya, apakah juga akan ada law enforcement atau paling tidak kompensasi kepada masyarakat? Setelah pas tidak, kami akan bahas di dua arah. Ya, terima kasih.